melihat SD 7 yang berada di Desa Dukutul ini bagus, Bapak dan Ibu pun akan merasakan senang. Apalagi kalau misalkan muridnya tambah banyak, nanti yang membeli juga tambah banyak. Nah, itu pasti seperti itu. Nah, maka dari itu rencana dari kami itu akan menata halaman depan Bapak dan Ibu. Kalau yang sekarang ada itu kan kanan kiri penjual semua. Kemudian kalau misalkan datang dan pergi, ya meskipun memang semuanya datang pergi, maksudnya tetap di sini yang pakai apa itu motor ya, kan ada yang pakai motor, itu mungkin yang mereka itu nanti yang berjualannya di luar gerbang. Tapi kalau ibu-ibu yang asli sini, yang sudah lama di sini, itu kami minta tolong nanti untuk berjualannya di sebelah barat semua. Ada berarti berapa orang? 6. Cukup ya kalau sebelah barat semua ya. Ini pun nanti kita minta saran dari Bapak dan Ibu semua seperti apa gitu kan, biar sama-sama kepenak daripada baik kepenak ya. Sekolah juga katon sing jaba katon apik, pedagang juga orang rugi ya, orang rugi tetap oleh dodolan. Berikutnya nanti di sebelah timur itu akan ditempatkan tanaman. Dulu semua nggak mungkin ya, jadi biar nanti ditempatkan kursi, anak jajan duduk di situ, ada tempat sampah, terus juga barang-barang jaga kebersihan. Ya, karena kalau misalkan sekolah ramah anak itu ramah pelayanan, ramah lingkungannya, ramah jajanannya. Ya, ini belum ke ini loh, jajanannya esnya pakai pemanis apa enggak, belum karat itu. Kalau sudah karat itu Bu, Masya Allah luar biasa. Ibu harus jualannya pakai apa, gulanya gula asli. Tapi belum karat sana. Kita baru menata dulu. Yang penting sebelah timur itu tidak ada penjual. Bebas dari penjual, adanya sebelah barat. Jadi misalkan ada yang belum dapat sosialisasi, datang nanti ibu bareng-bareng mengingatkan ya. Kebetulannya sebelah Jabar yang apa namanya pendatang gitu. Kalau yang ibu boleh yang di sebelah apa namanya sebelah barat, khusus sebelah barat itu. Dan ini sampai dimulai per tanggal 2 Januari. Jadi ini liburan satu ya. Jadi biar kelihatan oh di sini ada apa namanya sekolah. Sama Bu, Bapak Ibu itu kalau ditanya saya di mana SD 7 itu sebelah mana? Banyak yang belum tahu SD 7 padahal kita berada di pusat kecamatan ya. Karena apa, memang dari tampak depan itu tidak begitu kelihatan ya. Itu seperti itu. Ini nanti ibu-ibu ditata. Nanti orang tua pun juga akan tata. Kan biasanya pada duduk ya. Itu juga akan ditata biar duduknya itu tertata rapi. Itu teman-teman. Monggo kami minta apa namanya saran masukan dari ibu semua biar tidak ada pengen gitu. Monggo barangkali ada monggo. Mana ya terus kampung Pantura akan timur pulau lain-lain. Iya, tempat nggih pada nggih cuma ini dan paguyuban melalui SD Kitaman itu yang terhormati Dewan Guru SD Kitaman itu yang pertemuan wali siswa SD Kitaman itu. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini bisa membawa manfaat dan hasil yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilai
ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam tak lupa kami panjatkan kepada junjungan agung Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar akan memberikan syafaatnya bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang terhormati, kami merasa senang sekali sebab paguyuban wali siswa SD Ciduk SD Ketawa 7 sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Semuanya ini adalah demi kemajuan anak didik Bapak Ibu semuanya untuk mencapai hasil yang maksimal dibutuhkan kerjasama Bapak Ibu semuanya. Dan sengaja dikumpulkan nanti untuk seminar yaitu mengenai budaya positif sekaligus pembahasan ini Bapak Ibu mengenai rencana renovasi musola. Sebab musola ini sangat dibutuhkan oleh kita semuanya, khususnya warga SD Ketawa 7, supaya putra-putri Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan ibadah dengan khusyuk dan tenang. Nanti akan dibahas oleh Pak Guru Mahasiswa. Selain itu, di sini kami menyampaikan bahwa insya Allah bulan depan kita sekaligus menyampaikan kepada pengurus paguyuban wali siswa bahwa SD Ketawa 7 akan melaksanakan lomba mewarnai tingkat TK nanti tempatnya di sini. Mohon dukungannya Bupati yang mulia siswanya sekaligus nanti mengenalkan lingkungan SD Ketawa 7 ini. Nanti yang ada yaitu TK lingkungan desa Kubur ini. Selanjutnya dalam bulan depan pun yaitu akan kita adakan yang namanya kegiatan P5 penguatan profil belajar Pancasila yang mana akan diisi dengan kegiatan-kegiatan khususnya kelas 1 dan 4 yang mulai tahun ini memakai kurikulum Merdeka. Sebabnya kurikulum Merdeka itu diimplementasikan bertahap. Tahun ini adalah kelas 1 dan 4, tahun depan ditambah kelas 2 dan 5, tahun depannya lagi 3 dan 6, sehingga dalam tempo 3 tahun kurikulum Merdeka sudah bisa diimplementasikan se-Indonesia. Dan alhamdulillah dari SD Ketawa 7 ini Pak Muslihin merupakan guru penggerak di Ketawa. Dari 57 SD se-Ketawa itu hanya 12. Dari sini alhamdulillah seleksi tingkat nasional itu masuk. Dan untuk berita gembira lagi, Pak Muslim ini kemarin ikut seleksi penyusunan asesmen nasional atau penilaian tingkat nasional untuk jenjang SD yang dilaksanakan oleh Kemendikbud Pusat. Jadi ketahuan hanya 1 blok. Ini perlu kita apresiasi bahwa tenaga pendidikan yang ada di Ketawa 7 ini sangat ada. Mohon dukungannya. Ya jangan saja kalau mau masuk PT datangnya ke sini, anaknya disekolahkan ke MC. Ini aja Bu. Jadi kita itu jangan yang namanya MC itu baik. Misalnya kalau siangnya kimia, paginya di SD. Jadi tidak yang namanya kita sepelekan bahwa SD pun SD 7 ini insya Allah berbasis Islam, yaitu
Mir SD lah. Jadi mudah-mudahan ke depan semakin baik. Demikian saja, mengingat waktu spesial, kurang bijaksana kalau kita terlalu lama. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada Bapak Iwasan SPD selaku Kepala Sekolah SDN 7. Dapat menyampaikan sambutannya yang cukup singkat tapi jelas, dan insya Allah kita sama-sama beraktivasi. Itu kita Bapak Iwasan katakan bahwa SDN 7 bukan SD yang kaya-kaya ya Bu ya, bukan SD yang kaleng-kaleng istilahnya. Insya Allah ibu-ibu tidak salah mengalahkan putra putrinya di SD ini. Apalagi dengan semangat wali murid yang luar biasa. Saya kira hanya ada satu di Kandungan yang punya wali murid seperti bapak-bapak ibu semua. Selanjutnya adalah acara kedua, sambutan kedua adalah sosialisasi. Ini sekaligus seminar ya Pak ya. Ini jadi hari ini ada dua acara Bu, acara pertemuan wali murid dan acara seminar. Jadi bapak ibu jangan ikut seminar gratis. Ada ini ya Pak, ada sertifikat. Sosialisasi budaya positif di SD Negeri tahun 7. Apa dan bagaimana budaya positif itu harus kita itu bersama-sama pembahasannya hari ini. Itu pada Pak Presiden SD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semuanya. Kepala SDN tahun 7 yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru serta pengurus paguyuban Paguyuban SDN tahun 7 yang saya hormati pula. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa dipertemukan oleh Allah. Tentunya ini atas berkat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau dikatakan seminar ini terlalu berlebihan. Intinya Bapak dan Ibu bahwa saya selaku calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Brebes itu diberi tugas untuk memberikan praktik baik selama pendidikan sudah berjalan 2 bulan, dan pendidikan tersebut nanti akan berjalan insya Allah 6 bulan. Ini harus disosialisasikan kepada bapak dan ibu guru, kemudian kepada orang tua. Untuk itu pada pertemuan kali ini saya mohon izin bapak dan ibu mencoba untuk sharing bersama bapak dan ibu. Sebenarnya sudah sering sharing ya, karena rencana yang saya ambil untuk penyebaran aksi nyata ini adalah terkait dengan kegiatan pembiayaan kelas, dan itu sudah terdokumentasikan. Namun ternyata permintaan dari penilaiannya itu minimal 60 menit dokumentasinya, sehingga pada kesempatan kali ini ikut bersama-sama untuk melengkapi kegiatan paguyuban orang tua murid. Dan ini insya Allah akan sangat bermanfaat sekali buat sekolah kita ini, Bapak dan Ibu. Sudah perkenalan pendidikan saya yang pertama dari SMP Ketanggungan, kemudian melanjutkan ke MTS Negeri Ketanggungan. Setelah 3 tahun di MTS Negeri Ketanggungan, melanjutkan ke SMA Negeri 2 Brebes. Setelah itu 1 tahun berada di mengabdi di SDN Hidayah, dan tahun berikutnya langsung alhamdulillah diberi kesempatan untuk kuliah di Universitas Pancasila Tegal jurusan bimbingan konseling.
Kemudian untuk pengalaman mengajar yang pertama adalah Kepala SD Islam Terpadu Hidayah sebagai owner dari Taman Baca Masyarakat Bianglala, tepatnya di rumah. Di situ kita buka taman baca ya, dari pada dulu sampai dengan malam. Kita bukakan buku-bukunya untuk masyarakat, barangkali ada yang mau membaca dan meminjam. Dan terbukti anak-anak MTS yang sekarang di lingkungan ini ada kegiatan literasi pada pinjam bukunya, ada yang pinjam buku novel, cerita dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pengalaman kedua sebagai pengurus forum Taman Baca Masyarakat Kabupaten Brebes. Yang ketiga sebagai anggota PGRI. Kemudian yang keempat sebagai sekretaris forum Lingkar Pena Jawa Tengah. Kemudian yang kelima adalah sekretaris Serat Kemali Kabupaten Brebes. Kemudian buku yang pernah ditulis yang pertama berjudul Askara Cinta Sepanjang Masa. Ini menceritakan kisah kecintaan seorang anak terhadap ibunya. Kemudian yang kedua Celoteh Sewaktu Kecil. Ini cerita tentang masa kecil. Jadi cerita tentang masa kecil saya ya, sebagian masa kecil saya. Dan yang ketiga Wanita, yaitu isinya 17 kisah inspiratif di masa pandemi. Di masa pandemi itu Bapak dan Ibu guru hanya di rumah ngajarnya, sehingga alhamdulillah bisa menuliskan kisah inspiratif di masa pandemi. Kemudian yang keempat, buku yang berjudul Metamorfosis. Itu adalah buku kumpulan cerpen kritik sosial. Dan yang kelima adalah Tiweling 343. Tiweling 343 ini adalah buku yang berjudul Kumpulan Puisi Berkesan. Saat itu puisi saya bercerita tentang kisah guru Wiata Bakti yang datang ke Tigata. Ini alhamdulillah Bapak dan Ibu, pengalaman-pengalaman yang saya ikuti, yang saya dapatkan teknik sekali, bersama-sama dibagikan kepada Bapak dan Ibu guru di sini, dibagikan kepada Bapak dan Ibu orang tua di SD Ketarungan 7. Baik Bapak dan Ibu, ini saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu semua yang ada di sini. Jawabannya adalah setuju atau tidak setuju. Siap Bapak dan Ibu? Pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju Bapak dan Ibu? Setuju. Ulangin Pak, ulangin. Ulangi pertanyaannya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Gimana? Setuju. Baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju? Oke. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju? Baik. 3 pertanyaan ini Bapak dan Ibu sudah menjawab dengan hati masing-masing. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mengalami dan mungkin bahkan setiap hari. Ya, kalau anak tidak diberi hukuman, ini anak nggak disiplin. Gitu Bapak dan Ibu. Iya. Kalau nggak dihukum berarti anak nggak disiplin gitu ya. Itu menurut Bapak dan Ibu. Kemudian kalau anak nggak diberikan penghargaan, motivasi belajarnya anak itu turun gitu kan. Mereka nggak mau belajar kalau anak tidak diberikan penghargaan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Berarti Bapak dan Ibu akan menyiapkan penghargaan terus kepada anak gitu kan ya, agar anaknya motivasi belajarnya meningkat. Oke. Baik. Kalau kaitannya dengan pendidikan, kita tidak terlepas dengan yang namanya bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ya, Indonesia itu sudah mengalami perubahan kurikulum yang sangat banyak, dan yang sekarang adalah kurikulum merdeka. Ya, dan ternyata semua muaranya itu berada pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, entah itu yang disampaikan terkait dengan pendidikan di Finlandia, di Jepang, sebagainya. Ini tidak terlepas dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama Bapak dan Ibu, 3 pemikiran Ki Hajar Dewantara.
anak bukanlah kertas kosong, melainkan benih kehidupan yang utuh. Benar nggak Bapak dan Ibu? Anak bukan kertas kosong. Jadi ketika ketika ibu melahirkan seorang anak, itu pada dasarnya mereka bukan kertas kosong, ya. Tetapi apa? Sudah diberikan, ya, benih kehidupan yang utuh. Kan dalam kandungan pasti akan ditetapkan, ya, matinya kapan, akan jadi apa sebagainya. Itu kan sudah, ya. Jadi bukan kertas kosong, ya. Ini pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, belajar bukanlah proses pemasukan pengetahuan ke dalam diri anak. Belajar bukanlah memasukkan proses pengetahuan ke dalam diri anak. Ya, tetapi belajar adalah proses membentuk pengetahuan dan mengonstruksikan pemahaman. Kalau belajar hanya memasukkan pengetahuan, maka guru itu tugasnya hanya mengajar. Tetapi belajar menurut Ki Hajar Dewantara yaitu membentuk pengetahuan dan mengonstruksikan pemahaman. Makanya Bapak dan Ibu ini tugasnya bukan mengajar, tetapi mendidik. Begitu juga dengan orang tua di rumah, tugasnya bukan mengajar, tetapi mendidik. Kalau hanya mengajar, maka yang akan kita ajarkan misalkan matematika 1+1. Tapi lebih daripada itu, ya, menurut Ki Hajar Dewantara, ya, bahwa proses belajar adalah memberikan, ya, membentuk pengetahuan dan memasukkan pemahaman. Sehingga anak ketika diajarkan, bukan Bapak dan Ibu, anak diajarkan bersama-sama, ayo kita kelas gol. Itu mendidik Bapak dan Ibu. Nak minta tolong diambil sampahnya, itu mendidik. Nak minta tolong, ayo bersama-sama kita bersihkan kamar mandinya, itu mendidik. Tapi kalau mengajar, ya hanya di kelas saja Bapak dan Ibu guru, ya, hanya di kelas saja membacakan cerita dan sebagainya, itu baru mengajar. Tapi kalau mendidik lebih daripada itu, cakupannya adalah luas. Nah, tanamannya disiram, anak diberi kesibukan tiap hari membersihkan tanaman, ngambilin daun-daun yang lainnya, membersihkan. Itu adalah proses membentuk pengetahuan, ya. Jadi mendidik itu dalamnya ada belajar, ada proses mengajar. Kemudian yang ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga, untuk para orang tua, marilah lebih berdaya dalam mendidik anak-anak kita. Pentingnya masa depan anak Indonesia terletak pada kepedulian orang tua, ya. Dan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan adalah proses menumbuhkan benih kehidupan yang utuh untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri dan masyarakatnya. Tadi disampaikan Pak Suhasan, ya, orang tuanya pernah menyekolahkan anaknya di SD 7, ya. Mungkin saat itu SD 7 saat itu mungkin menurut mereka kurang, ya. Tapi ternyata pada saat kesini minta legalisir, ternyata anaknya dimasukkan ke sekolah lain, ya. Pak Nur Hasan sebagai kepala sekolah mengatakan agar anaknya disekolahkan di SD 7. Insya Allah pilihan yang tepat. Tidak salah Bapak dan Ibu menyekolahkan anaknya, putra-putrinya di SD 7. Dan sekali lagi, tugas Bapak dan Ibu guru di sini adalah membantu Bapak dan Ibu semua dalam mendidik putra-putrinya di sekolah. Kalau di rumah sudah bukan tugasnya Bapak dan Ibu guru lagi, tugasnya Bapak dan Ibu guru mendidik putra-putri Bapak dan Ibu semua di sekolah. Makanya kalau misalkan Bapak dan Ibu guru minta tolong anaknya, ya, yang di kelas suruh nyapu, nyiramin tanaman, ambilin sampah, itu Bapak dan Ibu guru orang tua murid jangan marah, ya. Itu bukan hal yang rendah. Sekali lagi, ngambil sampah bukan hal yang rendah. Sekali lagi, Bapak dan Ibu ingat Piala Dunia ketika supporter Jepang yang lainnya itu pada pulang, tapi supporter Jepang mereka dengan sadar ngambilin sampah yang ada di stadion. Karena apa? Itu sudah menjadi budaya, dan budaya yang positif, dan budaya positif itu pengen kita terapkan di SD 7 seperti itu. Kemudian di guru penggerak, jadi program pemerintah melalui guru penggerak ini, guru penggerak ini memiliki nilai
Harapannya memang Bapak dan Ibu guru di SD 7 ini menjadi guru penggerak semuanya. Dan itu sangat bagus sekali Bapak dan Ibu untuk perubahan paradigma dalam mendidik putra putri Bapak dan Ibu semua. Ya, karena guru penggerak itu nilai guru penggerak yang pertama berpihak pada murid. Jadi kalau hari ini belajar, ya anak-anak ini belajar apa? Main kumpul sodor Pak. Ayo main. Kita ikuti kemauan murid. Tetapi nanti guru sebagai tugas guru, bagaimana cara main bola sodor yang baik, yang sportif, bagaimana main sepak bola yang sportif. Boleh nggak Bapak dan Ibu? Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak? Boleh. Iya. Jadi jangan kemudian ketika pada duduk sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, buka halaman ini. Itu namanya memaksakan. Ya. Kalau bisa ditawarkan karena anak adik kegiatan apa? Saya yakin kalau anak-anak sering diajak kegiatan keluar, pasti akan ketagihan. Kemudian nilai guru penggerak yang kedua mandiri, ya, dan reflektif, ya. Dan yang berikutnya adalah kolaboratif, inovatif. Mandiri apa? Jadi guru penggerak itu terus mencoba untuk mencari ilmu. Jadi tidak cukup dengan ilmu yang sudah didapatkan di universitas, tidak cukup, ya. Tetapi mencari terus. Apalagi sekarang pemerintah banyak yang namanya program guru berbagi dan belajar. Di situ banyak Bapak dan Ibu guru bisa mencari ilmu, ya. Kemudian yang berikutnya peran guru penggerak. Yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua sebagai coach bagi guru lain, sebagai pelatih bagi guru lain. Ini peran guru penggerak. Dan yang ketiga mendorong kolaborasi. Yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, yaitu sebagai perubahan, ya, agen perubahan untuk murid. Dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Ini guru penggerak ini adalah program yang sangat bagus sekali dari Kemendikbud, dan Bapak dan Ibu guru yang mengikuti guru penggerak ini juga akan mendapatkan ilmu yang baru, ya, ilmu yang terkini dan kekinian. Kemudian, nah, kita bermain sebentar Bapak dan Ibu, ya. Nanti saya minta Bapak dan Ibu berpasangan, ya, berpasangan, berdua. Ada yang kebagian tugasnya mengepalkan tangan. Jadi diibaratkan Bapak dan Ibu itu nanti menulis entah itu apa namanya wasiat, entah itu apapun atau cita-cita sebagainya, yang wasiat ini sangat penting dan tidak boleh atau misalkan tidak mudah untuk diketahui oleh orang lain. Ini satu orang tugasnya mengepalkan tangan yang isinya itu adalah kata atau kalimat rahasia, ya. Kemudian tugas yang mengepalkan ini berusaha sekuat mungkin untuk tidak mudah dibuka, ya. Dan yang satunya ini berusaha untuk membuka. Usahanya bagaimana? Boleh memaksa, boleh diberikan penghargaan, ya, boleh dimarahi. Yang penting biar ini tangan terbuka, ya. Titik-titik dari musik, gitu kan, ya. Ini ibaratnya kita apa namanya mengajak kepada anak kita untuk, ya. Jadi yang bertugas membuka ini, jadi nggak boleh gini ya, tapi membuka biar mereka terbuka dengan sendirinya, gitu kan. Boleh diberikan penghargaan, boleh dimarahi, boleh di apapun. Yang penting tujuannya adalah apa namanya yang satunya bisa membuka, ya. Istirahat. Siap Bapak dan Ibu? Siap Bapak dan Ibu? Berpasangan, ya, berpasangan. Monggo disepakati siapa yang ambil bagiannya menyimpan rahasia di dalam genggaman. Monggo disepakati. Silakan Bapak dan Ibu. Ayo. Ya, ini Bu Lala ini sama Bu Fatimah. Ya, Bu Lala sama Bu Fatimah. Monggo disepakati. Ya. Udah siap? Udah siap? Saya ulangi Bapak dan Ibu. Ya. Bapak dan Ibu yang disepakati yang akan menggenggam itu siapa? Ya. Ini isinya rahasia penting yang tidak boleh diketahui siapapun. Tetapi satunya ini tugasnya adalah merayu, boleh, ya. Ayo bukan dong, nanti tak kasih permen, nanti tak kasih ini, gitu kan. Ayo bukan sebagainya. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Ayo. Nggak boleh, nggak boleh. Pakainya iya. Nggak boleh pesan ini, nggak boleh. Ya itu Pak, berdasarkan tapi tidak
Ya kira-kira 1 menit lah cukup. Ya, 1 menit lama ya. Ya, udah siap? Yang sudah genggam siapa? Udah siap ya? Yang sudah genggam? Oke, siap ya? Silakan. Yang sudah genggam sekarang pikirkan rahasia apa yang akan digenggam. Ya, rahasia apa yang akan digenggam? Yang sudah digenggam silakan. Udah siap? Yang satunya merayu, ya. Ya, itu misal. Oh tak, ini maksud aku loh dengan dibuka ya. Boleh silakan, apapun itu usahanya, ya. Yo silakan. Ya, udah siap ya genggam? Siap kata-katanya? Sudah? Oke, kalau sudah siap, ya lalu yang ketiga yang menggenggam bersiapkan menggenggam. Sudah erat ya. 1, ya, 2, 3. Silakan bapak ini menggenggam. Udah genggam? Genggam yang erat. Genggam yang erat. Sekarang bagian yang merayu mulai, silakan. Ayo dirayu. Ya, boleh silakan. Bapak juga monggo Pak, silakan Pak. Ayo Pak. Ayo. Gombal. Ya dikasih ya. Ya dikasih nasihat ya. Boleh, kalau dibuka tak kasih uang 50.000 gitu. Boleh silakan. Ayo Bu, mulai Bu, ayo. Tepuk tangan buat kita semua Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, diibaratkan kita sebagai guru, sebagai orang tua, ketika memberikan keyakinan kepada anak, ya, untuk mengikuti kemauan kita, ya kan itu dengan merayu. Kadang-kadang kita gini, ayo cepat sholat gitu kan. Itu sama saja dengan sebenarnya anak itu sudah mengubah. Yang ada dalam dirinya adalah gak mau sholat, kan seperti itu. Lalu orang tua bagaimana caranya? Ayo kalau mau sholat, entar tak kasih HP, lo main HP, langsung sholat. Satu, ada yang gitu. Ayo cepet sholat gitu kan. Aku tak marahin untuk mati TV-nya. Ada juga yang seperti itu. Ada yang seperti itu ya? Ada enggak? Iya. Nah ayo belajar itu. Nanti kalau nggak belajar tak telepon bu guru nih. Ada yang seperti itu ya? Ada enggak? Iya. Jadi banyak macamnya merayu Bapak dan Ibu. Tetapi Bapak dan Ibu, intinya bukan pada itu Bapak dan Ibu. Agar anak bisa membuka dirinya mengikuti apa yang kita mau. Tetapi kita harus ya memberikan keyakinan kepada anak tersebut. Sebagai contoh Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu waktu pandemi itu pakai masker. Iya. Bahkan sekarang pun ada yang pakai masker. Kira-kira saya hanya Bapak dan Ibu, kenapa Bapak dan Ibu pakai masker? Menghindari debu, terus Untuk ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Ada lagi? Kenapa pakai masker? Menghindari panas. Apa lagi?
ribut ya. Tapi ada yang pakai masker karena itu adalah keyakinan. Kalau urusan keyakinan bisa ada. Nah, inilah yang akan kita tanamkan di anak-anak kita, Bapak Ibu. Keyakinan, ya. Karena keyakinan itu di dalamnya ada aturan. Jadi kalau kita lihat ini sumber dari ruang elaborasi modul 1.4 yang disampaikan oleh Bu Maya Wirastuti Dewi, di fasilitator guru penggerak dari Bali. Ya, kalau kita lihat lingkaran yang tengah paling kecil itu adalah peraturan kelas atau rumah. Dan saya yakin di kelas pasti ada peraturan, di rumah pun pasti ada peraturan, meskipun itu tidak tertulis, itu pasti. Namun peraturan itu mungkin banyak yang melanggar, ya. Orang naik motor, ya, di sini nih, kan peraturannya harusnya pakai helm. Tapi kenapa di sini nggak pakai helm kepada ibu? Kenapa kepada ibu? Padahal aturannya pakai helm, tapi nggak pakai helm, ya. Alat polisi akan tilangan gitu ya. Tapi kalau mau berbus baru, ya, itu peraturan. Tapi kalau sudah keyakinan, saya pakai motor pakai helm. Agar apa? Aman. Itu keyakinan. Bedanya peraturan dengan keyakinan. Kalau sudah keyakinan, sama dengan anak-anak. Saya yakin bahwa dengan menjaga kebersihan ini, maka manfaatnya buat saya. Maka dia akan menjaga kebersihan, dia akan buang sampah pada tempatnya, dan dia tidak akan jajan sembarangan. Itu sudah keyakinan. Tapi kalau belum sampai ke keyakinan anak-anak, sangat sulit Bapak dan Ibu untuk merubah, ya, ke budaya yang positif. Ya, jadi mari kita bersama-sama peraturan yang ada di kelas, peraturan yang ada di rumah, kita buat menjadi keyakinan rumah atau keyakinan kelas. Kita tanamkan kepada anak kita, ya. Karena kalau sudah keyakinan, urusannya keyakinan, angel wis berubah angel. Tapi kalau peraturan pasti banyak yang dilanggar, ya. Itu. Kemudian dari keyakinan kelas, keyakinan rumah itu akan memunculkan lingkungan yang positif. Saya yakin Bapak dan Ibu, siswa SD 7 kalau sudah yakin dengan keyakinan sekolahnya, dengan keyakinan kelasnya, saya yakin lingkungan positif akan terbentuk di SD 7. Bagaimana mereka tidak boleh buang sembarangan, bagaimana mereka tidak boleh jajan sembarangan, ya. Bagaimana mereka harus ketika makan minum itu harus duduk, ya. Kalau sudah keyakinan, biasanya kalau misalkan mau minum berdiri aja, kayak ada yang kurang gitu kan. Tuh, ya, Bapak dan Ibu. Dan lingkungan positif ini akan mewujudkan budaya yang positif, ya. Jadi mari bersama-sama kita ubah peraturan menjadi keyakinan. Jadi yang di kelas itu sudah ada peraturan tata tertib, ya. SD 7 peraturan tata tertib kelas AB, gitu kan. Itu diubah keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu kesepakatan antara guru dengan anak. Keyakinan rumah kesepakatan antara orang tua dengan anaknya. Jadi bukan kemauan kita, tapi apa kesepakatannya apa, ya. Dari kesepakatan itu, kalau bagaimana kalau melanggar Pak, gitu kan, ya kita sampaikan, ya. Tugas kita menyampaikan. Jadi mendoktrin yang positif. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, dengan mendoktrin itu, kata lainnya yaitu adalah restitusi, ya. Ini adalah proses, ya. Menurut dia Samsiati Rajasanya, restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua, ya, agar dapat menghasilkan murid, agar dapat menghasilkan anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini proses dialog, ya. Kayak tadi nih berdua nih, itu proses dialog, itu restitusi, ya. Tadi kan ada yang berhasil kebuka, ya. Kenapa kira-kira yang tadi kebuka? Tadi ada yang berhasil buka? Ada. Oh, kesepakatan. Ada kesepakatan berhasil terbuka. Ada lagi berhasil terbuka? Ada. Kenapa Bu tadi? Dirayu, ya. Sama ya mungkin dengan anak-anak kita, ya. Ketika anak mau melakukan sholat, mau melakukan apa yang kita inginkan, maka proses restitusi ini
contoh, anak kita di kelas tidak mengerjakan PR matematika, kemudian ya dihukum oleh gurunya untuk hormat bendera di lapangan. Saya nanya ke Bapak Guru, kira-kira tepat apa tidak? Kata guru itu tidak tepat. Kata orang tua tepat apa tidak? Tidak. Tidak tepat ya. Anak gak mengerjakan matematika kok suruh hormat bendera? Tidak tepat. Anak itu pacarannya guyonan baik, tapi setelah itu dihukum ya, suruh lari-lari di lapangan 1 kali. Tepat atau tidak? Tidak. Tepat atau tidak? Tidak. Bapak Ibu guru, tepat atau tidak? Tepat. Ada yang tepat, ada yang tidak. Baik Bapak Ibu. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, bukan, tetapi lebih bersifat mendidik. Kalau memang anak itu tidak mengerjakan PR matematika, maka bisa dialihkan bukan kemudian membawa bendera, tetapi bisa saja ya istirahatnya dikurangi ya, kemudian digunakan untuk mengerjakan matematika. Itu mendidik ya, anak tidak dirugikan, dia tetap istirahat tapi dikurangi ya, untuk mengerjakan matematika 10 soal 1 saja tidak apa-apa, tidak masalah ya. Itu proses mendidik dan anak merasa dihargai. Kemudian tidak upacara diobat muter lapangan ya, lari-lari, itu juga kurang Bapak dan Ibu. Itu bukan proses mendidik. Kalau memang anak-anak itu ribut beda upacara, mungkin setelah upacara kita berikan ya, misalkan pengertian atau misalkan latihan PBB ya, 5 menit aja, nggak usah banyak-banyak. Itu karena nggak ada korelasinya. Jadi intinya bukan untuk menebus kesalahan, tapi justru untuk memperbaiki. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Jadi kalau restitusi itu ya justru akan memperbaiki hubungan, tidak kemudian marah. Contoh misalnya anak dihukum lari-lari, anak kemudian malu jadi marah, jadi benci sama gurunya, ya malah tambah benci ya. Aku kayak juga dibongkar main-main berusaha. Nah, kita nggak tahu anak itu sudah sarapan atau belum. Ya. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Bisa saja ketika anak tadi belum mengerjakan PR, nah kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk menggantikan ya, untuk menggantikan kamu tidak mengerjakan PR. Anak, Pak, saya ambil sampah. Kalau itu tawaran dan anak ikhlas, nggak masalah. Meskipun tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya, tapi anak itu ikhlas karena tawaran, ya kita nggak salah. Berbeda dengan kemudian mengerjakan PR matematika, ayolah kamu bersihin got, itu sudah pasangan. Jadi restitusi bersifat tawaran, ya. Kemudian keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya. Jadi ngukurnya adalah siswanya, bukan kitanya, ya. Jadi misalkan kita menempatkan ya, kalau misalkan anak kita yang seperti itu kan, kira-kira bagaimana? Nah, kita ukur diri. Dan yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kebutuhan dasar. Kalau matematika, kaitannya berarti dengan pelajaran lagi. Kalau memang olahraga, anak tidak memakai seragam olahraga, ya kaitannya bisa saja dengan kegiatan olahraga, tidak dengan yang lainnya yang tidak ada hubungannya. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan itu akan menghargai anak, diajak ngobrol istilahnya. Ya. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, sekali lagi, bukan pada tindakannya, tapi lebih pada karakter anaknya. Ya. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Solusi, ya, bukan kemudian menebus kesalahan, bukan, tapi solusi. Ada solusinya. Anak nggak olahraga, gitu kan. Kemudian dihukum, suruh atau didenda, itu bukan hukuman ya, bukan seperti itu, tetapi solusi untuk mencarikan solusi ya, untuk anak itu
biar sadar bahwa apa yang dilakukan dia itu adalah sebuah kesalahan, dan kesalahan yang dibuat anak itu bukan kemudian satu-satunya orang yang pernah berbuat kesalahan. Jadi ketika anak kita berbuat kesalahan, kita sampaikan, ya nak, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah berbuat kesalahan, Pak Guru juga pernah. Sehingga anak, oh iya ya, nggak minder, ya. Ketika berbuat kesalahan nggak kemudian minder banget, kalau sedih banget. Ya. Kemudian yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak dipermalukan di depan anak-anaknya. Ya, setelah mereka mengerjakan dipotong istirahatnya, dia bisa kembali dengan kelompoknya tanpa kemudian ya kawan sih, gara-gara kawan sih gitu kan. Orang macam APR dan ini bersih ya, puas. Nah, ini kasihan ya, kasihan sekali. Kemudian ini yang kita harapkan pada Budi SD 7. Nilai yang harus diterima di SD 7 yang pertama adalah kolaboratif, ya, kolaborasi, kerjasama antara orang tua dan guru dalam memajukan sekolah. Dan ini SD 7 sekali lagi sudah mewujudkannya kolaborasi yang baik ini, dan agar dilanjutkan terus, ya, dimulai dari kemarin Bapak dan Ibu bersama-sama, ya, dalam menghias sekolah. Saya katakan bukan kelas lagi, menghias sekolah, ya, melalui perannya masing-masing. Orang tua di kelas 1A menghias di kelas 1A, ya. Kemudian Bapak dan Ibu guru juga sama, menghias di kelas, menghias di sekolahnya. Ini kolaborasi yang sangat bagus yang harus dilanjutkan terus-menerus, ya. Kemudian yang kedua adalah berpihak pada murid. Apa yang kita lakukan, kerjasama yang kita lakukan ini tujuannya buat apa sih? Buat anak kita. Iya, buat anak kita. Ben anak kita betah, ben anak kita itu belajarnya nyaman. Tujuannya hanya itu satu, berpihak pada murid, gak ada yang lain, ya. Tidak. Apakah kemudian ben kelasnya di alam? Kayaknya lah. Semua demi anak, semua demi muridnya. Bapak dan guru membuat seperti juga buat muridnya. Yang ketiga adalah reflektif, merefleksikan hasil kegiatan di sekolah secara bersama-sama. Ketika kegiatan kemarin kita refleksikan apa yang kurang, ya, kita melengkapi. Ya, penilaian lomba, oh ternyata kurangnya di sini, kita refleksikan bersama-sama. Tidak kemudian mencari kesalahan, tidak, ya. Kemudian, oh sekolah sudah ditata seperti ini, kira-kira yang kurang apa ya? Kita refleksikan bersama-sama. Dan yang berikutnya adalah inovasi, ya. Menciptakan berbagai inovasi dalam lingkungan sekolah untuk memajukan sekolah. Jadi kita jangan berhenti sampai di sini. Inovasi yang kita terapkan di kelas jangan berhenti sampai di sini. Inovasi yang kita terapkan di sekolah jangan berhenti sampai di sini. Terus berinovasi untuk kemajuan SD Kedaman. Saya kira itu Bapak dan Ibu dari saya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya, perhatian Bapak dan Ibu semua, apresiasi yang luar biasa saya berikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru yang memberikan sosialisasi budaya positif atau kebiasaan positif itu bisa terwujud apabila ada kolaborasi antara guru dan wali murid. Kita sudah memulai itu. Nanti karena vaksinasi sudah terlalu ya, kalau besok itu kasih ada diskusi dulu sebenarnya apa Pak soal sambil makan sambil dilanjutkan lebih bagus Bu. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang perempuan. Ano, alhamdulillah. Ntar foto dulu, belum foto. Belum foto. Ini sebelah sini ambil loh. Dibagi. Ayo. Ngambil. Angkat dari kursinya. Ayo, berangkat. Dibagi. Ya, gitu.